dari Perwil Kokopanka. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri buat kami, dan biarlah pujian yang kami naikkan itu merupakan dupa yang menyenangkan Tuhan. Siang hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Taruh roh pewahyuan dalam hidup kami Tuhan, karena kami berhadapan dengan semua hamba-hamba Tuhan, agar kami juga mengerti apa yang harus kami buat dan kami kerjakan. Itu biarlah Roh Kudus menolong kami sebagai seorang hamba Tuhan, beri kami telinga dan hati sebagai seorang murid Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, bukan hanya mengajar, tapi kami juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hidup kami, kemana saja kami pergi, Kristus yang nampak dalam hidup kami, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, karena kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dan kekurangan yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, para pejabat Gereja Betel Indonesia yang ada di kalangan Kokopanka. Pertama saya mengucapkan untuk kita semua selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-53. Hari ini adalah kegiatan Perwil yang keberapa, mungkin ke-10 mungkin ya. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Mangili. Pagi hari ini dalam rapat Perwil bersamaan dengan ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-53. Firman Tuhan yang saya akan bawakan ini juga saya bawakan di Mangili beberapa hari yang lalu. Tapi saya percaya firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan yang tidak pernah basi. Tapi memang sulit berbicara kepada pendeta-pendeta, itu sulit Bapak Ibu. Bukan saya grogi seperti kayak baru-baru di Komsel anak STT disuruh melayani firman Tuhan berdiri. Saya grogi karena di depan ada guru saya. Saya tidak tahu mau bicara apa. Tapi saya tidak grogi, cuma saya berpikir bapak-bapak, ibu-ibu semua adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan yang setiap hari Minggu mempersiapkan khotbah. Tentunya firman Tuhan sudah hafal di luar kepala kita. Tapi saya berdoa kiranya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi gembala jemaat yang selalu memiliki rasa lapar dan haus untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kiranya saya dan kita semua menjadi gembala-gembala jemaat yang benar-benar memiliki rasa lapar dan haus untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Itu yang penting dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita banyak memperoleh pewahyuan-pewahyuan yang datangnya daripada Tuhan. Dan pewahyuan inilah yang harus kita bagikan kepada jemaat maupun kepada siapa saja di tempat kita melayani. Hari ini kita rapat Perwil bertepatan dengan ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-53 tahun. Mungkin ada di Bapak Ibu yang sudah 53 tahun menjadi pengikut dari Gereja Betel Indonesia dalam melayani pekerjaan Tuhan di GBI. Saya belum sampai 53 tahun. Karena awalnya saya bukan dari GBI. Tapi pagi hari ini tema yang diusung dalam ulang tahun Gereja Betel Indonesia itu merupakan tema besar secara umum dari organisasi Gereja Betel Indonesia, yaitu sehati menuntaskan amanat agung. Kita tahu sehati adalah kepanjangan, ada beberapa kata di sini, ada S, ada E, ada H, ada A, ada T dan I. Kepanjangannya sehati. S adalah sinergi, kekuatan, kerjasama. Sebuah organisasi akan berkembang dengan baik. Sebuah gereja lokal akan berkembang dengan baik apabila di dalamnya ada sinergi, memiliki satu kekuatan. Bapak Ibu Gembala bersama jemaat memiliki satu kekuatan yang luar biasa, memiliki kerjasama yang baik. Jangan menjadi gembala atau bapak atau ibu gembala yang berkelahi dengan jemaatnya. Ada seorang hamba Tuhan yang istrinya terlalu cerewet sekali. Sehingga pada akhirnya apa? Dia berkelahi, dia tarik ulur, tarik mulut dengan jemaatnya. Jadi pada waktu saya panggil di kantor BPD, saya bilang lama-lama saya ambil lakban, saya lem mulut kamu dengan lakban.
Kenapa? Kamu tidak bisa bekerja sama dengan jemaat. Jadi kesatuan itu penting, sinergi itu penting. Kita bukan bos dalam sebuah jemaat, tapi kita adalah orang yang melayani. Sehati, itu berbicara erat dengan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan harus punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Gembala jemaat, ibu gembala, semua aktivis dalam sebuah gereja harus punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak akan bisa berbuat banyak. Karena itu jangan malas baca Alkitab. Baca secara rutin dari Kejadian sampai dengan Wahyu, berurutan, berulang kali, bolak-balik kita harus membacanya. Saya sering kali katakan paling sedikit 1 hari 5 pasal kita harus baca kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan hanya kita membaca, tapi kita belajar mendengar, menyimak dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tandanya sebagai seorang murid. Karena itu hubungan yang erat dengan Roh Kudus itu merupakan hal yang utama untuk para hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan? Berapa banyak waktu untuk kita berdiam diri untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, walaupun setiap hari Minggu kita mempersiapkan khotbah. Kalau Bapak Ibu hanya mengeluarkan isi dari hati kita untuk jemaat atau untuk orang lain, tetapi kita tidak pernah diisi, maka kita akan menjadi kosong dan perkataan kita juga akan menjadi kosong. Karena itu berapa banyak kita harus meluangkan waktu kita untuk mau diisi. Apakah itu datang di ibadah pada waktu pagi kita selesai ibadah, sore mungkin kita pergi di gereja yang lainnya ada ibadah sorenya. Atau kita duduk diam, kita mulai membuka buku-buku, kita mulai belajar untuk mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Atau sekarang kita punya HP canggih, kita tinggal buka YouTube. Ada begitu banyak khotbah-khotbah yang bagus-bagus di YouTube. Pernahkah kita duduk diam 1 jam, 2 jam hanya untuk mendengarkan khotbah dari pendeta yang lain? Atau kita duduk diam membuka YouTube untuk pujian penyembahan yang bagus-bagus sekali, banyak sekali. Bagus-bagus sekali penyembahan pujian. Baik yang Indonesia maupun yang luar negeri. Pernahkah kita duduk diam 1 jam, 2 jam hanya untuk mendengar lagu-lagu pujian tersebut? Kalau itu belum kita lakukan, mari kita lakukan. Karena dengan begitu kita membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Penting sekali itu. Supaya kita jangan hanya mengeluarkan isi yang ada di dalam diri kita, pada akhirnya kita menjadi kosong. Kita pun harus diisi, meluap penuh. Sehingga kalau kita diisi penuh meluap, pada akhirnya kita bisa membagikan kepada orang lain. Kita boleh sibuk bekerja. Terus terang Bapak Ibu, untuk periode kedua ini saya masih bingung sampai sekarang. Saya masih bertanya kepada Tuhan, apa sebetulnya yang harus saya buat untuk hamba-hamba Tuhan di Sumba. Kalau periode yang lalu kita gencar membangun gereja-gereja di pedalaman dengan bekerja sama dengan BPP, dengan Bethel Project. Kita bekerja sama dengan sponsor-sponsor pribadi. Kita bekerja sama dengan hamba Tuhan dari Korea, sehingga begitu banyak gereja-gereja yang sudah dibangun secara permanen di pedalaman-pedalaman. Tapi untuk periode ini saya masih bertanya kepada Tuhan, saya belum punya bayangan yang jelas apa yang akan saya bawa Sumba hamba-hamba Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, rohani setiap hamba Tuhan harus terbangun, dan bukan hanya rohani, jasmani pun harus terbangun. Sehingga tidak ada seorang hamba Tuhan yang berkata saya miskin. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang berkata saya tidak ada makan di rumah. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang tidak bisa menyekolahkan anak dengan baik. Itu saya tidak mau terjadi. Ingat, membangun hubungan dengan Roh Kudus itu penting, sehingga kita memiliki hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kita memiliki pewahyuan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan sesuai dengan diri kita sendiri. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat gereja Bethel Indonesia mengerti hal ini. Ya, kita harus mempraktekannya. Yang ketiga dari kata sehati adalah harmoni, sejalan, searah. Dalam sebuah persekutuan harus sejalan.
Bapak Gembala dan Ibu Gembala harus sejalan, harus sehati. Bapak Ibu Gembala bersama jemaat harus sehati, bersama diaken harus sehati. Kalau tidak sehati tidak mungkin terjadi. Terlebih lagi dalam korwil Kokopanka di tempat ini. Kesehatian itu perlu. Siapa saja nanti yang menjadi ketua perwil, kalau kita tidak sehati, perwil ini tidak akan maju. Saya angkat jempol dengan perwil Mangili Pahongoludu, karena dialah perwil yang paling tertib dalam membayar perpuluhan, tertib membayar iuran, tidak pernah bocor di setiap bulan, sangat-sangat tertib. Kenapa? Karena gembala-gembalanya mau diatur, diarahkan. Dan saya harap Kokopanka juga tidak kalah. Penghasilan kita lebih besar daripada yang di kampung. Di sini banyak pengusaha-pengusaha hebat di sini. Ya, banyak pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh kalah dengan perwil-perwil yang ada di luar kota. Mereka luar biasa, saya angkat jempol, betul, saya angkat jempol. Tertib dalam membayar iuran, tertib membayar perpuluhan dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah terlambat. Ya, saya harapkan kesehatian, harmoni, sejalan, searah. Itu harus terjadi di dalam kehidupan kita hamba-hamba Tuhan. A, dari kata sehati, A, aktivasi generasi muda. Kita harus melibatkan generasi-generasi muda di dalam gereja kita. Kenapa periode ini banyak sekali pendeta-pendeta muda yang masuk dalam staf BPD? Karena saya berharap mereka lah yang akan meneruskan perjalanan pekerjaan Tuhan, Badan Pekerja Daerah Sumba. Saya dengan Om Andreas mungkin nanti akan mati, tapi tidak tahu kapan kami akan mati. Tapi BPD, pekerjaan Tuhan di Sumba, itu ada di tangan Bapak Ibu semua. Kalau dari sekarang Bapak Ibu tidak berani mengambil tanggung jawab ini, kalau dari sekarang Bapak Ibu menolak, begitu banyak menolak, jangan saya kasih yang lain, jangan saya kasih yang lain. Kita menolak. Berarti kita tidak mau diberi kepercayaan sama Tuhan untuk mengemban, untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar dari hari ini. Ingat, kita harus berkembang, kita harus mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari sekarang, walaupun tidak gampang. Ya, memegang tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu tidak gampang. Satu hal yang perlu kita ketahui, seorang pemimpin dalam skop besar, dia tidak boleh memperhatikan dirinya sendiri, tapi dia harus berbagi dengan gereja-gereja lain. Saya memperingati kepada Bapak Pendeta Asweros, sekarang kamu sudah jadi anggota EPL. Ingat, tanggung jawab kamu besar. Kamu tidak boleh hanya berpikir untuk gereja lokal kamu sendiri. Kamu tidak boleh berpikir hanya untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak boleh berpikir bagaimana kamu hanya mengembangkan gereja lokal. Tapi mulai saat ini kamu harus berpikir untuk gereja-gereja lain, khususnya dari GBI, Galangan GBI. Itu penting karena itu aktivasi generasi muda. Kenapa saya menaruh orang-orang muda di struktur BPD dengan tujuan seperti itu, belajar bertanggung jawab untuk kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Generasi muda lah yang akan meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Siapa yang akan meneruskan BPD di Sumba? Saya seringkali berkata sama Om Andreas, siapa nanti yang akan Tuhan kasih tanggung jawab? Bahkan Bapak Pendeta Heru, Bapak Pendeta Untung berkata, kalau Om Andreas sama Tante tidak ada, siapa yang jadi ketua BPD di Sumba? Mereka juga berpikir, mungkin karena mereka melihat kami dua saja, tapi percaya kalau ada di antara Bapak Ibu pendeta-pendeta muda yang berani saja mengambil tanggung jawab yang besar, saya percaya Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Saya bangga kalau Bapak Ibu lebih dari saya. Saya bangga. Kenapa saya katakan bangga? Karena saya berhasil mendidik Bapak Ibu menjadi orang yang besar. Kalau Bapak Ibu gagal, berarti saya juga gagal. Karena itu saya tidak pernah alergi dengan anak-anak muda. Saya berani kasih kepercayaan sama mereka. Karena saya tahu tanggung jawab itu ada di tangan mereka. T, dari kata sehati ada huruf T, teknologi terpadu. Sekarang zaman teknologi. Mari Bapak Ibu belajar ya teknologi ya, kita ikuti perkembangan.
Jangan HP hanya dipakai untuk WA, untuk Facebook, mejeng-mejeng foto kita di Facebook, mejeng-mejeng pelayanan kita di Facebook. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Tapi gunakan HP sebagai teknologi masa kini untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Belajar. Saya juga belajar, saya juga gaptek Bapak Ibu. Tidak pintar saya juga, tapi saya tidak pernah malu bertanya. Kalau saya tidak mengerti pasti saya akan bertanya, ini gimana ini? Ini gimana buatnya seperti ini? Saya tidak pernah malu untuk bertanya. Karena saya juga mau belajar. Implementasi misi. Menjalankan atau melakukan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita jangan hanya mendengar, kita jangan hanya tahu, kita jangan hanya membaca. Tapi mari kita melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kita. Sehati bisa bekerja, bisa berjalan, bisa terjadi. Kalau di antara kita benar-benar melakukan apa yang diharapkan oleh organisasi besar kita, Gereja Bethel Indonesia. Ini merupakan kekuatan GBI. GBI bisa mencapai 53, sudah berada dengan 7.000 jemaat di seluruh dunia, Indonesia dan di luar negeri. Ada 7.000, sekitar 7.000, dan diharapkan mencapai 10.000. Untuk mencapai 10.000 berarti kita harus implementasi misi. Kita harus bergerak. Kita senang, kita juga bersyukur kalau kita sudah bekerja dengan LPMI, sehingga BPD dilengkapi dengan alat putar film yang canggih. Kita tidak memerlukan kendaraan lagi. Kita tidak perlu lagi bawa harus kendaraan dengan kendaraan besar untuk membawa proyektor dan lain sebagainya. Cukup dimasukkan di tas ransel, dengan motor kita bisa keliling ke pedalaman dengan tidak kesulitan. Itu berkat yang Tuhan beri kepada kita Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia dengan alat putar film yang cukup canggih dan cukup mahal. Ya, jadi implementasi misi ini perlu kita jalani. Tuhan telah memperlengkapi untuk kita bisa menjalankan, melakukan apa yang menjadi tugas kita dalam amanat agung Kristus, yaitu mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea sampai kepada Samaria dan ujung bumi. Begitu pula dengan Korwil Kokopanka, saya harapkan kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau kita tidak pernah bisa bekerja dengan sama dengan baik, kita tidak bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Gereja satu perhatikan satu, gereja satu perhatikan satu. Saya rasa kita tidak akan bisa maju di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus sehati? Kenapa kita harus melakukan hal ini? Kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 di sini dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya ulangi lagi, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kalau perikopnya berjudul perselisihan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan hal ini? Karena telah terjadi perselisihan di antara jemaat pada saat itu. Jemaat yang dianggap sebagai orang Kristen, dianggap jemaat sebagai anak-anak Tuhan, tetapi mereka masih menjadi jemaat yang kanak-kanak. Mereka hanya suka minum susu, mereka hanya suka minuman, makanan-makanan ringan, dan tidak pernah mau mendapatkan makanan-makanan yang berat, sehingga mereka tidak bisa dewasa secara rohani. Berapa banyak hamba Tuhan juga yang tidak dewasa secara rohani, tidak bisa diatur, tidak bisa menghormati otoritas pimpinan yang ada di atasnya. Mungkin kita punya gelar sampai 10, pemimpin kita tidak ada bergelar, tidak gelar sama sekali, hanya tamatan SMP atau SMA. Bisakah kita menghormati mereka sebagai pemimpin kita yang punya otoritas di atasnya? Atau kita tidak bisa menghormati? Itu adalah kehidupan dari jemaat yang duniawi, jemaat yang tidak dewasa. Hamba-hamba Tuhan pun banyak terjadi seperti itu, sehingga itu mudah terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Karena itu kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga di sini dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi?
dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Berapa banyak gereja-gereja pecah, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan mengundurkan diri dari sebuah organisasi gereja karena tidak bisa diatur, karena tersinggung. Kalau itu ada dalam diri kita, Rasul Paulus katakan kita adalah manusia duniawi. Kita bukan hamba-hamba Tuhan. Kita bukan kawan sekerja Allah. Karena kita lebih banyak mementingkan diri kita sendiri. Karena itu Rasul Paulus katakan jangan terjadi seperti hal itu. Jangan terjadi saling iri hati, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi kita bangga. Kalau ada teman kita gereja Bethel Indonesia yang lain, gerejanya bertumbuh secara luar biasa. Kita bangga kalau mereka diberkati oleh Tuhan. Bukan kita iri hati dan menjelekkan mereka, tapi kita bangga karena teman kita dipercayakan yang lebih besar lagi oleh Tuhan. Berarti tanggung jawab mereka lebih besar yang harus mereka lakukan. Rasul Paulus katakan kita adalah kawan sekerja Allah. Karena itu kita harus bersatu, kita harus sehati. Karena kita kawan sekerja Allah. Kalau Bapak Ibu dipanggil oleh bupati, oleh presiden, mari jadi menterinya saya, pasti kita akan berkata, aku siap Bapak Presiden, aku bangga bisa kerjasama dengan Bapak Presiden menjadi menteri sosial misalnya. Kita bangga. Tapi pernahkah Bapak Ibu tersirat dalam hati kita, dalam pikiran kita, saya bangga menjadi kawan sekerja Allah dalam memperluaskan pekerjaan itu? Pernahkah ada muncul dalam hati dan pikiran kita, saya sangat bangga karena saya dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah? Atau biasa jadi pendeta sebagai karir, biasa jadi pendeta karena saya pengangguran, saya jadi pendeta. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu kita mudah rapuh dan kita mudah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kalau seperti itu kita mudah gagal, kita lari dari tanggung jawab kita. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kita adalah kawan sekerja Allah. Kalau kita mengerti kita adalah kawan sekerja Allah, kita yang dipilih dari sekian banyak orang untuk menjadi kawan kerja Allah, berarti kita harus menunjukkan satu tindakan yang serius dalam menanggapi panggilan Tuhan ini. Kita harus melakukan tindakan yang serius untuk bertanggung jawab dengan setiap tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita. Apa tindakan kita yang serius yang harus kita berikan kepada Tuhan? Yaitu menyelesaikan amanat agung Kristus. Kita sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudahkah mereka diselamatkan? Sudahkah mereka menerima Kristus secara utuh? Bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan jemaat kita yang minum mabok, yang merokok, yang berzina? Apakah kita kasih tinggal seperti itu? Atau kita berani mengajar mereka? Karena mereka juga perlu mendapat anugerah keselamatan. Kalau kita mengerti bahwa kita kawan sekerja Allah, tindakan yang serius harus kita kerjakan dengan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yang harus keluar dari hati dan pikiran kita, kalau kita mengerti kita kawan sekerja Allah, berarti itu sebuah kehormatan yang luar biasa yang Tuhan beri untuk saya dan saudara. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merasa itu satu kehormatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita menjadi kawan sekerja Allah. Atau sekali lagi saya katakan, atau karena ini memang karir saya. Karena saya berpikir ini memang daripada saya nganggur, biar saya terima pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kita kerja asal-asalan. Tapi kalau kita benar-benar mengatakan Tuhan ini adalah satu kehormatan yang Tuhan beri untuk saya menjadi kawan sekerja Allah, berarti kita sangat menjaga
kehormatan yang Tuhan beri kepada kita. Banyak hamba Tuhan yang tidak menjaga kehormatannya sebagai kawan sekerja Allah. Banyak Bapak Ibu. Saya bukan mau menjadi hakim, tapi memang banyak sekali terjadi di kalangan gereja Betel Indonesia pun terjadi. Seorang pendeta yang besar yang kita hormati, yang kita kagumi, pada akhirnya yang kita dengar hal yang negatif yang telah dia lakukan. Berarti dia tidak pernah menjaga kehormatan yang Tuhan beri bagi dia. Berapa banyak keluarga-keluarga hamba Tuhan juga yang tidak bisa mendidik anak-anaknya untuk menjaga kehormatan Tuhan. Itu juga menjadi tanggung jawab saya dan menjadi tanggung jawab saudara sebagai keluarga hamba Tuhan. Walaupun mungkin anak-anak kita bukan menjadi pendeta full 100%. Tapi kemana saja mereka menjadi murid Tuhan yang sejati, yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kehormatan itu sangat perlu kita jaga. Dan di dalamnya ada integritas, ada karakter kita yang harus kita ubah di dalam hidup kita. Karakter kita, karakter bawaan kita semuanya menjurus kepada hal yang tidak menyenangkan, menjurus kepada hal untuk berbuat dosa. Tetapi bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru muncul. Karakter kita menjadi karakter yang baru. Kalau Bapak Ibu mau berbicara tentang karakter, tidak ada yang baik. Saya juga mengakui dulu karakter saya tidak baik. Terus terang karakter saya paling jahat mungkin di antara semua, di antara Bapak Ibu. Tetapi saya bergaul banyak dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bergaul erat dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan mengubah karakter saya. Betul Tuhan ubah karakter saya. Sehingga saya seperti ini sekarang. Dan perubahan itu saya rasa terjadi dalam diri saya. Hari demi hari Tuhan ubahkan saya. Karakter saya terus terang bukan karakter yang baik. Keluarga kami juga punya karakter yang tidak baik. Tapi karena bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, bergaul erat dengan Roh Kudus, dan saya mempercayai satu kehormatan yang Tuhan beri kalau Tuhan panggil saya untuk melayani, maka karakter saya, sifat saya bisa berubah. Integritas itu sangat penting. Kita berkata ya berarti kita melakukan ya. Kita berkata tidak berarti kita tidak melakukan tidak. Perlu dijaga. Kita lihat kesaksian daripada Rasul Paulus ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-8. 2 Korintus 6 ayat yang ke-8 ini kesaksian Rasul Paulus. Dia berkata begini. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Ini kesaksian Rasul Paulus. Pada saat dia dikatakan kamu penipu, pada saat dikatakan kamu pengkhianat, atau satu kali-kali Rasul Paulus sangat dihormati, tapi di lain kali dia dihina. Tetapi orang tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Rasul Paulus. Karena itu dia berkata, namun dipercayai. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita bisa dipercaya oleh orang lain? Atau kita dikatakan, percuma itu pendeta, percuma dia pegang gereja besar, gereja Matawai misalnya, tapi tidak bisa dipercayai. Hari ini dia berbicara A, sebentar dia akan berkata B. Sulit untuk dipercayai. Saya harap tidak terjadi dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Baik di dalam kalangan dalam gereja maupun dalam bisnis yang kita kerjakan, dalam tugas yang lain yang kita kerjakan, kita tetap masih bisa dipercayai. Jaga integritas kita, jaga wibawa kita, jaga otoritas kita, sehingga orang tetap percaya kita adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Hal yang ketiga, kalau kita mengerti kita menjadi kawan sekerja Allah, ini harus menjadi dorongan yang kuat untuk kita tetap bertahan hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada lain perkara. Tuhan berkata hendaklah kamu kudus, kita harus kudus. Kalau Tuhan berkata seperti itu berarti Tuhan memampukan kita untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Tidak ada kompromi, tidak ada kompromi. Ini dosa besar, ini dosa kecil, ini dosa putih, ini dosa hitam. Tidak ada kompromi. Sebagai hamba Tuhan kita harus
Mengerti bahwa kepercayaan yang Tuhan beri menjadi kawan sekerja Allah itu menjadi dorongan kita untuk tetap kita hidup yang benar di hadapan Tuhan, menjaga kehormatan Tuhan. Baca Yesaya 61 ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat yang ketiga, di sini firman Tuhan katakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi keagungan Tuhan itu terpancar dari hidup kita, karena kita pohon tarbantin kebenaran. Kebenaran Kristus yang berbicara dalam hidup saya dan saudara, kebenaran Kristus yang berbicara dalam pikiran kita, kebenaran Kristus yang ada di dalam hati kita, itu akan tercermin keluar sehingga kita memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu baca keseluruhan dari ayatnya, pasal ke-61 ini berbicara seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Banyak orang tidak mengerti bahwa ini harus menjadi dorongan dan menjadi kesadaran dalam diri kita bahwa kita adalah tempat kediaman Tuhan. Kalau kita mengerti kita adalah tempat kediaman Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jangan hari Sabtu, Minggu kita berpakaian putih seperti malaikat, tetapi hari Senin sampai hari Jumat keluar perkataan-perkataan yang tidak menguduskan nama Tuhan. Jangan dari Senin sampai Jumat kita buka bisnis kita mulai marah-marah dengan orang, kita maki-maki dengan orang. Jangan sampai terjadi seperti itu. Berubahlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, kita adalah kawan sekerja Allah. Kita yang dipercayakan untuk membangun Sumba dalam gereja Betel Indonesia. Jaga kehormatan nama Tuhan yang telah memanggil saya dan memanggil kita untuk masuk di dalam pekerjaan. Jangan ada seorang pun yang mempermalukan nama Tuhan. Baik kita pribadi, baik jemaat yang kita layani, baik keluarga kita. Mari kita saling berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, bahwa kita adalah kawan sekerja Allah, di mana hidup kita harus mencerminkan Kristus dalam diri kita. Tidak gampang, itu susah dan sulit, tapi kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang bisa saling mendorong satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya percaya Sumba akan menjadi dimenangkan oleh Tuhan. Saya selalu merindukan sesuatu terjadi luar biasa di Pulau Sumba. Kenapa? Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang beribadah di Sumba ini. Ada anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau setiap rakyat di Pulau Sumba ini berseru kepada Tuhan, maka Sumba akan diberkati oleh Tuhan. Saya pernah pergi di Korea Selatan. Itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Dan orang-orang di sana diberkati oleh Tuhan. Saya seringkali menyaksikan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel dan memperhatikan dengan jeli, memperhatikan dengan cermat, di kota Yerusalem kita tidak menemukan pengemis. Dan di situ saya diingatkan oleh Tuhan, orang benar, yang hidup benar, anak cucunya diberkati oleh Tuhan dan tidak meminta-minta roti. Tetapi kalau Bapak Ibu masuk ke perkampungan kota Bethlehem, ada banyak masjid, ada banyak orang-orang saudara sepupu kita di sana. Dan di sana saya baru menemukan pengemis yang duduk di pinggir jalan. Sumba ada di tangan kita Bapak Ibu. Mari, anak saya Jonathan sering kali marah sama saya, "Mami, jangan hanya ajar mereka cara rohani saja, tapi ajar mereka juga untuk membangun Pulau Sumba. Ajar mereka untuk membangun jemaatnya, supaya menjadi jemaat yang hidup mandiri,
Dan saya juga berdoa pendeta-pendeta di Sumba pada akhirnya akan menjadi pendeta-pendeta yang mandiri. Kita jangan punya mental pengemis, saya tidak suka seperti itu. Tapi kita bekerja dengan tangan kita bekerja dengan hikmat Tuhan, kita bekerja dengan hati kita, dan saya percaya kita akan menjadi pendeta-pendeta yang beda dengan gereja-gereja lain. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya tidak berbicara harta ya Bapak Ibu. Saya tidak berbicara kekayaan, mobil 10, atau kita punya helikopter, tidak. Tapi damai sejahtera kita, sukacita, wajah yang ceria akan kita bagikan pada orang lain. Dan mereka akan melihat generasi-generasi kita dalam rumah tangga kita adalah generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita diberkati. Mereka terkenal di antara bangsa dan di antara suku bangsa. Bukan terkenal karena kejahatan mereka, kebobrokan mereka. Tapi mereka terkenal karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Ini panggilan kita Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan yang menghargai apa yang Rasul Paulus katakan, kita kawan sekerja Allah. Amin. Mari kita tutup dalam doa, kita berdiri bersama-sama.